Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid dari kelas 11 TKJ 3. Mata pelajaran saya yaitu WAN atau jaringan berbasis luas. Materi yang akan saya bahas yaitu macam-macam alat fiber optik dan fungsinya. Baiklah, kita masuk ke materinya. Yang pertama yaitu pengertian fiber optik. Nah, di sini ada gambar susunan dari kabel-kabel fiber optik. Yang pertama yaitu bagian terluar yaitu outer jacket atau pelindung dari inti-inti yang ada dalam kabel fiber optik. Yang kedua itu straight member, yang kedua coating, yang ketiga yang keempat yaitu cladding, dan yang kelima yaitu core. Selanjutnya, fiber optik adalah suatu jenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang halus dan digunakan sebagai media transmisi karena dapat mentransmisikan sinyal cahaya dari satu lokasi ke lokasi lainnya dengan kecepatan yang tinggi. Fiber optik mempunyai dua moda transmisi, yaitu single mode dan multi mode. Selanjutnya yaitu kita masuk ke contoh alat-alat fiber optik. Yang pertama itu ada fusion splicer, yang kedua yaitu stripper atau miller, yang ketiga yaitu cleaver, yang keempat yaitu optical power meter atau OPM, yang kelima yaitu optical time domain reflectometer atau RTDR, yang keenam yaitu light source, yang ketujuh optical fiber identifier, dan yang terakhir yaitu yang kedelapan yaitu visual fault locator. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan dari alat-alat tersebut. Nah, yang pertama itu tadi seperti yang kita lihat yaitu fusion splicer. Fusion splicer itu sering dikenal sebagai alat untuk menyambungkan serat optik. Ini merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menyambungkan sebuah core serat optik, di mana serat tersebut terbuat atau berbasis kaca dan mengimplementasikan suatu daya listrik yang telah diubah menjadi sebuah media sinar berbentuk laser. Sinar laser tersebut berfungsi untuk memanasi kaca yang terputus pada core sehingga bisa tersambung kembali dengan baik. Karena pada saat penyambungan tersebut akan terjadi proses pengelasan media kaca serta pelaburan kaca yang akan menghasilkan suatu media, di mana media tersebut akan tersambung dengan utuh tanpa adanya celah-celah. Hal ini dikarenakan media tersebut memiliki senyawa yang sama. Berikut adalah gambar dari fusion splicer. Gambar yang di sebelah kiri ya. Selanjutnya yaitu yang kedua yaitu ada stripper atau miller. Sama seperti kabel-kabel lain, salah satunya seperti kabel koaksial dan UTP, fiber optik juga memerlukan alat ini. Alat ini berfungsi sebagai media untuk memotong dan menghapus kulit dan daging kabel, yaitu biasa disebut dengan stripper atau miller. Ini adalah gambarnya, stripper atau miller. Selanjutnya, yang ketiga yaitu ada cleaver. Cleaver tools ini mempunyai fungsi untuk memotong core yang kulit kabel optiknya sudah dikupas. Perlu diketahui juga bahwa pemotong core ini wajib menggunakan alat khusus ini karena pada serat kacanya akan terpotong dengan rapi. Jika proses ini berhasil dilakukan dengan baik, maka tahapan selanjutnya kalian bisa masuk terus ke tahapan jointing. Berikut adalah gambar cleaver, yaitu pemotong core yang kulit kabel optiknya sudah dikupas ya. Selanjutnya yaitu ada optical power meter atau OPM. Berikut adalah penjelasannya. Alat yang satu ini memiliki fungsi untuk mengetahui seberapa kuat daya dari signal cahaya yang sudah masuk. OPM ini mempunyai interface FC yang langsung berhubungan dengan pad core SC. Bagi kalian yang belum mengetahui rumus yang digunakan untuk melakukan proses ini, berikut adalah rumusnya. Rumusnya itu TX kurang RX sama dengan dB dibagi jarak atau kilometer dalam satuan kilometer ya maksudnya. Ini adalah gambar optical power meter yang berada di sebelah kiri atau biasa disingkat dengan OPM. Selanjutnya yaitu ada optical time domain
reflectometer atau RTDR. RTDR merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mendeteksi komunitas atau himpunan suatu kabel serat optik dalam jarak tempuh tertentu. Sehingga dengan adanya alat ini diharapkan mampu menghasilkan jarak dari dua sisi yang merupakan ukuran gangguan yang terjadi, sehingga untuk melakukan troubleshooting dapat dilakukan dengan baik. Karena akan sangat mudah menentukan suatu letak lokasi gangguan yang tengah terjadi. Alat OTDR ini sendiri biasanya digunakan untuk melakukan pendeteksian kabel crack, putusnya core yang belum diketahui letaknya, putusnya kabel, atau juga untuk melakukan bending. Berikut adalah gambar dari RTDR atau Optical Time Domain Reflectometer. Selanjutnya yaitu light source. Light source pada dasarnya alat yang satu ini mempunyai fungsi untuk memberikan suatu signal atau jalur yang akan dilaluinya. Misalnya untuk mengukur suatu redaman jalur atau end-to-end, di mana light source ini akan berfungsi sebagai media yang akan memberi signalnya. Ini adalah gambar dari light source. Selanjutnya yaitu optical fiber identifier. Alat yang satu ini memiliki fungsi untuk mengetahui arah signal dengan penunjuk arah yang besar daya yang dilaluinya. Berikut adalah gambar dari optical fiber identifier. Selanjutnya yaitu visual fault locator. Mungkin ini yang terakhir ya. Alat ini sering disebut juga sebagai laser fiber optic atau center fiber optic. Fungsinya untuk melakukan pengetesan pada core fiber optic. Laser akan mengikuti serat optik pada kabel fiber optik atau dari POP sampai ke user atau end to end. Bila core tidak bermasalah, laser akan sampai pada titik tujuan. Tapi jika ada masalah, maka sebaliknya ya. Oke, sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.